Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisda Yuni Astuti. Di sini saya akan membahas bagaimana pengikut berinteraksi dengan penari Wegel dan mendeteksi informasi spasial. Di sini yang pertama, signifikasi perilaku dari tari Wegel. Lebah madu terkenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan teman sarangnya untuk menyampaikan informasi lokasi sumber makanan menguntungkan yang telah dia kunjungi. Setelah lebah pramuka menemukan sumber makanan yang menguntungkan dan kembali ke sarangnya, ia akan melakukan tarian, yaitu tarian melingkar atau tarian Wegel untuk sumber makanan jarak dekat atau jarak jauh. Untuk merekrut lebah baru untuk menemui sumber makanan tersebut, selama tarian Wegel, lebah berlari relatif lurus dengan tubuhnya bergoyang-goyang, lari bergoyang dan berputar kembali ke titik awal bergoyang tanpa mengibaskan atau mengayunkan sayap. Pada sisir vertikal, arah ke sumber makanan dari sarang relatif terhadap asimus matahari dikodekan sesuai dengan sudut antara arah ke atas dan arah lari Wegel, dan jarak dari sarang ke sumber makanan terkait dengan durasi dari lari Wegel. Di sini ada contohnya, yaitu sebagai berikut. Ada gambar 1 dan gambar 2. Matahari pada saat menari pada sisir horizontal dan dalam kaitannya dengan posisi ke atas atau anti gravitasi matahari saat menari pada sisir horizontal dan dalam kaitannya dengan ke atas atau ganti gravitasi saat menari pada sisir vertikal menunjukkan atau mewakili arah sumber makanan. Menari pada sisir vertikal menunjukkan atau mewakili arah sumber makanan. Selanjutnya, yang kedua, perilaku pengikut yang dipicu oleh berbagai sinyal tari Wegel dan cara sinyal tersebut apakah dirasakan. Apis florea yang dianggap paling primitif di apis memiliki kebiasaan membangun sarang terbuka. Tidak seperti Mellifera yang menunjukkan bahwa spesies ini dapat menggunakan sinyal visual untuk komunikasi mereka, termasuk tarian Wegel. Lebah madu memiliki penciuman komunikasi untuk berbagai aroma bunga. Selanjutnya, arah. Penari menunjukkan asimus ke target dengan orientasi tubuh mereka saat berlari. Bagaimana follower mendeteksi orientasi tubuh penari? Sebagian besar pengikut menghadap penari secara lateral dan mengulurkan antena mereka ke arah tubuhnya untuk melakukan kontak langsung. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa semakin tinggi jumlah gerakan pengibas-ngibaskan penari, semakin tinggi jumlah depresi antena follower, dan bahwa pola waktu depresi antena follower bergantung pada posisi sudut follower ke penari selama Wegel run. Hal ini menunjukkan bahwa para pengikut dapat mengetahui orientasi tubuh penari melalui pola waktu. Selanjutnya, yang ketiga, pengolahan saraf informasi jarak yang dikodekan dalam tari Wegel. Durasi lari Wegel meningkat secara proporsional dengan jarak ke sumber bunga. Selama durasi Wegel run, para penari menggoyang-goyangkan perut dengan frekuensi rendah pada frekuensi 15-25 Hz, sambil mengepakkan sayap pada frekuensi sekitar 265 Hz. Individu lain mengikuti perut penari, menerima getaran frekuensi rendah yang terdiri dari kepakan sayap penari dengan frekuensi tinggi. Bagaimana lebah pengikut dapat menyandingkan getaran yang sangat kompleks. Pulsa memiliki durasi pulsa konstan sekitar 16 ms dan periode pulsa sekitar 33 ms. Di sini ada contoh gambarnya, bisa dilihat. Selanjutnya, evaluasi sirkuit saraf untuk memproses informasi jarak yang dikodekan dalam tarian Wegel menggunakan otak standar Honeybee atau HSB. Semua studi yang berfokus pada substrat saraf potensial dari pengkodean jarak telah dibatasi pada sinyal-sinyal udara frekuensi tinggi yang diterima oleh GU. Meskipun durasi lari Wegel berkolerasi baik dengan jarak yang dimiliki oleh penari, komponen lain dari Wegel berkolerasi juga dengan jarak, jumlah Wegel, lama Wegel run, dan durasi seluruh ronde termasuk Wegel, lari dan lari kembali. Selain itu, komponen frekuensi tinggi dari sinyal udara dari getaran sayap hanyalah satu dari beberapa rangsangan yang dihasilkan oleh penari Wegeling. Penting untuk pekerjaan masa depan untuk memasukkan semua sinyal ini dan mempelajari seluruh jajaran komponen frekuensi.
Gambar yang muncul dari data yang dikumpulkan sejauh ini kemungkinan untuk mengajukan pandangan pertama ke sirkuit saraf potensial pengkodean jarak. Otak standar lebah madu HSB digunakan sebagai platform untuk mengintegrasikan informasi morfologi neuron pendaftaran yang diubah morfologi neuron yang disesuaikan dengan otak standar atau citra otak referensi. Merupakan proses yang sangat penting. Transformasi gambar yang kaku dan tidak kaku diterapkan untuk mendaftarkan wilayah otak dan neuron ke dalam otak standar. Berbagai perangkat lunak pengelola gambar dan perpustakaan seperti DANINSIC, Toolkit, atau ITK menyediakan fungsi untuk pendaftaran. Morfologi neuron terdaftar memberi kita informasi tentang hubungan antar neuron. Sebagai contoh, dengan mengukur jarak antar terminal cabang neuron terdaftar, dimungkinkan untuk memperkirakan kekuatan sinaptik koneksi antara dua neuron. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis komputasi sirkuit neural memproses informasi jarak yang dikodekan dalam tari Weigel. Interneurons DL lantai 1 dan DL lantai 2 di pusat mekanosensor antena lebah madu. Interneurons DL lantai 1 dan DL lantai 2 di pusat mekanosensori antena lebah madu menanggapi rangsangan antena dengan getaran-getaran buatan yang serupa dengan yang ditimbulkan menanggapi rangsangan antena dengan getaran buatan serupa dengan yang ditimbulkan oleh lebah penari selama tarian Weigel. Properti dan waktu respon lebah penari selama tarian Weigel dilihat di atas. Properti dan waktu respon neuron ini menunjukkan sirkuit disinhibitor yang terlibat dalam pemrosesan neuron getaran tarian Weigel menunjukkan sirkuit disinhibitor yang terlibat dalam pemrosesan pulsa getaran tarian Weigel. Disinhibisi dan PIR telah terlibat dalam mencapai presisi temporal yang tinggi dalam pengkodean sensorik. Tidak hanya pada serangga, untuk review lihat, tetapi juga pada vertebrata pada berbagai waktu. Nah, yang selanjutnya di sini ada mekanisme untuk mendeteksi azimut dan jarak menuju breeding site. Anggota lebah madu yang menguraikan informasi spasial yang dikodekan dalam tarian Weigel memulai penerbangan mereka di pintu masuk sekarang. Nah, selama penerbangan mencari makan, para penjelajah mengorientasikan diri ke arah yang ditentukan. Akibat hamburan sinar matahari di atmosfer, langit-langit sebagai terpolarisasinya bidangnya dan vektor E-langit atau vektor medan listrik dari gelombang cahaya diatur dalam pola konsentris di sekitar matahari. Nah, di sini bisa diketahui dengan baik bahwa banyak serangga, termasuk lebah madu, atau memanfaatkan polarisasi langit ini untuk menyimpulkan orientasinya. Nah, penglihatan polarisasi pada serangga dimediasi oleh daerah khusus pada mata majemuk yang disebut dorsal atau rim area atau DRA, di mana Ommatidia memiliki kepekaan polarisasi yang sangat tinggi karena sifat struktural dan fisiologinya. Pada lebah madu, rhabdom adalah non-twisted dan mengandung mikrofili yang tersusun secara ortogonal yang bertindak sebagai penganalisis vektor elektronik. Nah, di sini bisa kita lihat sifat optik Ommatidia juga berbeda dari daerah mata lainnya karena kornea DRA berisi fotoreseptor di DRA diketahui sensitif terhadap UV dan oleh karena itu rentang sinar UV diperlukan lebah madu untuk mendeteksi vektor elektronik tersebut. Nah, jadi penglihatan polarisasi pada serangga dimediasi oleh daerah khusus pada mata majemuk yang disebut dorsal rim area atau DRA. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.